Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai hukum dasar ilmu kimia. Adapun tujuan kita mempelajari hukum dasar ilmu kimia adalah supaya para siswa bisa memahami hukum-hukum yang mendasari reaksi kimia, kemudian bisa menerapkan hukum tersebut dalam menyelesaikan reaksi kimia dengan benar. Hukum-hukum dasar ilmu kimia yang harus dipelajari sebelum kita membahas reaksi kimia antara lain: 1. Hukum kekekalan massa. 2. Hukum perbandingan tetap. 3. Hukum perbandingan volume. 4. Hukum Avogadro. Baiklah, kita mulai dengan yang pertama, hukum dasar yang pertama, hukum kekekalan massa. Hukum ini disampaikan oleh Lavoisier, seorang ahli kimia berkebangsaan Prancis, yang menyatakan bahwa massa zat-zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah tetap. Tentu saja, reaksi kimia terjadi di dalam ruangan yang tertutup. Yang kedua, hukum perbandingan tetap. Hukum ini disampaikan oleh Proust, seorang ahli kimia berkebangsaan Prancis, yang menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur yang menyusun senyawa selalu tetap. Contoh: A. Perbandingan massa hidrogen dan massa oksigen dalam senyawa H2O atau air adalah 1:8. B. Perbandingan massa natrium dengan klor dalam senyawa NaCl atau garam dapur adalah 1:1,54. 3. Hukum perbandingan volume. Hukum ini disampaikan oleh Gay-Lussac, seorang ahli kimia berkebangsaan Prancis, yang menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi maupun gas-gas hasil reaksi sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Atau dengan kata lain, perbandingan koefisien reaksi sama dengan perbandingan volume. Contoh yang pertama, reaksi 2H2 plus 1O2 menghasilkan 2H2O. Apabila 2 liter H2 bereaksi dengan 1 liter O2 menghasilkan 2 liter H2O. Apabila 6 liter H2 bereaksi dengan 3 liter O2 menghasilkan 6 liter H2O. Apabila 10 liter H2 bereaksi dengan 5 liter O2 menghasilkan 10 liter H2O. Untuk latihan Anda: A. 30 liter H2 bereaksi dengan titik-titik liter O2 menghasilkan berapa liter H2O. B. Berapa liter H2 bereaksi dengan 45 liter O2 menghasilkan berapa liter H2O. C. Berapa liter H2 bereaksi dengan berapa liter O2 menghasilkan 280 liter H2O. Ya, kita kerjakan latihan tersebut. A. 30 liter H2 akan bereaksi dengan 15 liter O2 menghasilkan 30 liter H2O. B. 90 liter H2 bereaksi dengan 45 liter O2 menghasilkan 90 liter H2O. C. 280 liter H2 bereaksi dengan 140 liter O2 menghasilkan 280 liter H2O. Contoh yang kedua, reaksi 3H2 dengan 1N2 menghasilkan 2NH3. Apabila 3 liter H2 bereaksi dengan 1 liter N2 menghasilkan 2 liter NH3. Apabila 9 liter H2 bereaksi dengan 3 liter N2 menghasilkan 6 liter NH3. Apabila 12 liter H2 bereaksi dengan 4 liter N2 menghasilkan 8 liter NH3. Untuk latihan Anda: A. 30 liter H2 bereaksi dengan berapa liter N2 menghasilkan berapa liter NH3. B. Berapa liter H2 bereaksi dengan 50 liter N2 menghasilkan berapa liter NH3. C. Berapa liter H2 bereaksi dengan berapa liter N2 menghasilkan 210 liter NH3.
Ya, kita kerjakan latihan tersebut. 30 liter H2 bereaksi dengan 10 liter N2 menghasilkan 20 liter NH3. B. 150 liter H2 bereaksi dengan 50 liter N2 menghasilkan 100 liter NH3. C. 315 liter H2 bereaksi dengan 105 liter N2 menghasilkan 210 liter NH3. Yang keempat, hukum Avogadro. Hukum ini disampaikan oleh Avogadro, seorang ahli kimia berkebangsaan Italia. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan mol gas-gas yang bereaksi maupun gas-gas hasil reaksi sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Atau dengan kata lain, perbandingan koefisien reaksi sama dengan perbandingan mol. Contoh, reaksi 3H2 dengan 1N2 menghasilkan 2NH3. Apabila 3 mol H2 bereaksi dengan 1 mol N2 menghasilkan 2 mol NH3. Apabila 12 mol H2 bereaksi dengan 4 mol N2 menghasilkan 8 mol NH3. Untuk latihan Anda, 30 mol H2 bereaksi dengan berapa mol N2 menghasilkan berapa mol NH3. B. Berapa mol H2 bereaksi dengan 30 mol N2 menghasilkan berapa mol NH3. C. Berapa mol H2 bereaksi dengan berapa mol H2 menghasilkan 100 mol NH3. Ya, kita kerjakan latihan tersebut. A. 30 mol H2 bereaksi dengan 10 mol N2 menghasilkan 20 mol NH3. 90 mol H2 bereaksi dengan 30 mol N2 menghasilkan 60 mol NH3. 150 mol H2 bereaksi dengan 50 mol N2 menghasilkan 100 mol NH3. Demikian video pembelajaran ini kita akhiri. Bapak doakan semoga para siswa sekalian bisa memahaminya dengan baik dan dapat mengerjakan tugas dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.